Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan bagi kita semua. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap kita dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbincangan dari Ipung Atria ya, bersama dengan mualaf, seorang mualaf katanya, di mana beliau ini menyinggung tentang Alkitab ya, dan apa yang mereka bahas tentunya itu adalah pemutarbalikan fakta kebenaran ya tentunya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Bapak pilih mana ini? Antara A atau B? Ya. A. Ajaran kasih. Jikalau Bapak ditampar pipi kanan Bapak, maka kasihkan pipi kiri Bapak, kan gitu. Ya, betul. Jikalau ya, engkau ditampar pipi kananmu, maka kasihkan pipi kirimu, kan begitu kan? Betul. Ajaran kasih kan? Atau B. Jikalau engkau dizalimi oleh orang lain, maka balaslah. Pilih mana Pak? A atau B? Saya pilih saat ini, kalau saya dijolimi saya pilih balas, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Kayaknya saya nggak mampu. Jujur, nggak mampu. Saya kalau ditonjok saya nggak mungkin diem aja. Benar, saya ngomong ini aja. Itu. Berarti akal sehatnya Bapak main ini ya? Iya, saya mau main akal sehat aja. Saya pakai logika aja gitu, biar agama agak ya. Iya. Apalagi kalau ceritanya nanti ada mengamping saya atau apa, kan nggak mungkin. Ini saya bukakan Matius pasal 5 ayat 44 ya Pak. Dibaca yang keras. Kamu telah mendengar firman. Tetapi yang 44. Oh, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka. Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga. Bagus kan ya? Termasuk ya, dan doakanlah. Jadi jikalau engkau dizalimi, katanya di sini kan, jikalau engkau dizalimi maka kasihilah musuhmu itu dan doakanlah. Kan kalau kita dijajah, ya kasih ya dijajah. Ya, makanya saya semakin lama berjalan, semakin lama apapun ya saya kan. Sebenarnya ini propaganda supaya orang itu banyak yang ikut Kristen. Tetapi ajaran kasih ini di dunia manapun tidak ada yang bisa menerapkan. Ya, Karena jikalau engkau ditampar pipi kananmu, maka kasihkanlah pipi kirimu. Jikalau engkau dicuri motormu yang Honda Beat, maka kasihkan motormu satunya yang Yamaha, betul, apa namanya, saya nggak mampu, Mio, ya kan? Bener. Sama BPKB-nya kan begitu. Jikalau engkau diperkosa adik perempuanmu, maka kasihkannya juga kakak perempuanmu, kan Nggak begitu. mau saya. Iya, makanya saya sudah, itu kan pasti saya baca semua itu gitu. Makanya di hati itu ya mungkin kan nggak nyamannya di situ, itu aja. Gitu. Termasuk kalau ajaran kasih itu cuman propaganda supaya orang ayo ikut ini agama kasih, kan begitu. Betul. Sebenarnya Islam itu agama yang kasih. Karena kalau ajaran kasih tadi ini diterapkan, maka tidak ada namanya polisi, tidak ada namanya pengadilan, tidak ada namanya hakim, tidak ada namanya lawyer, Pak, pengacara. Tidak ada, Pak. Karena hukum ini tidak boleh membalas kejahatan, Pak. Tapi hukum Islam itu sederhana tapi bagus, Pak. Hukum Islam itu, jikalau engkau dizalimi, maka engkau boleh membalas, tapi memaafkan lebih baik. Begitu. Jadi orang boleh menuntut seseorang karena hartanya dicuri. Boleh menuntut. Ya, engkau boleh membalas, minta dia dihukum boleh. Tapi memaafkan lebih baik. Kalau engkau mau memaafkan boleh. Tapi kalau tidak mau boleh naik banding ke jalur hukum, kan begitu. Itu ajaran yang logis mana? Yang A atau B tadi, Pak? Ya logis yang sekarang lah. Yang sekarang yang B itu ya. Iya. Dan itu hukum kasih yang Islam yang B tadi itu yang diterapkan oleh semua negara. Di pengadilan manapun itu semuanya menerapkan hukum. Ya. Kita dapat memperhatikan dengan jelas apa sih yang menjadi perbincangan ya yang dinyatakan kepada seorang mualaf ini ya teman-teman, di mana beliau mengatakan bahwa ajaran kasih di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan itu merupakan propaganda ya katanya.
di mana beliau mengutip tentang Alkitab yang berkata, jikalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, ini ya guys yang menjadi menarik pembahasan kita. Dan sebenarnya ada penambahan ayat ya yang mengatakan bahwa kalau engkau Honda Beat-nya dicuri, kasihkan motor yang lain ya. Itu sebenarnya merupakan penambahan bahkan sampai ke pemerkosaan ya guys. Wah, ini luar biasa ya, Ipung Atria ini menambahkan Alkitab. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, apa sih sebenarnya yang dikatakan Alkitab kepada setiap orang yang menambah ayat firman Tuhan? Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-6, Alkitab dengan jelas mencatat jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya udah jelas ya, kalau pendusta-pendusta seperti Ipung Atria ini udah bermunculan ya teman-teman. Nah ya baik, yuk kita akan bahas ya di dalam bagian ini yang mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak mungkin itu dilakukan ya. Kalau ditampar pipi kanannya, berikan pipi kiri. Lalu katanya tadi ada kalau dicuri motor Beat-nya, kasih motor yang lain. Atau kalau diperkosa kakaknya, kasih saudara yang lain. Itu sudah penambahan ya menurut saya. Nah teman-teman, ayo kita bahas ya bagian ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ezra Soru ya, sebenarnya dalam kalangan Muslim itu terletak di kesalahan hermeneutik ya, yaitu kesalahan tafsir yang seenak jidat, seenak otak kosong yang nyaring bunyinya. Nah, itu dia ya yang kesalahan tafsirnya. Nah, mari ya sebenarnya Ipung Atria tadi mengutip dalam Matius 5 ayat 39 ya teman-teman. Di situ dituliskan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ayat ini ya sebenarnya Yesus mau bicara apa ya teman-teman? Mau mengajarkan apa kepada pengikutnya? Kalau kita memperhatikan konteks ini dan pada waktu itu sebenarnya Yesus ingin mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan ya, yang dibaca oleh Ipung Atria itu merupakan sebuah kesimpulan ya teman-teman. Yuk kita bahas dulu ya, di dalam ayat 39 bagian A sangat jelas tadi dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Nah ini berarti bukan berarti tidak melawan segala macam kejahatan sama sekali ya, bukan begitu ya teman-teman. Karena kalau kita memperhatikan kata melawan itu juga dipakai di Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 itu sebagai perintah untuk melawan iblis ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagian ini sebenarnya yang Yesus ingin tekankan di sini adalah saat kita dirugikan, saat kita dilukai orang lain. Nah, itulah dia bahwa kita tidak memiliki hak ya untuk kita membalas sesuatu yang jahat ya kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita ya teman-teman. Nah, maka dari itu di dalam bagian lain Alkitab begitu jelas ya mencatat janganlah kau membalas kejahatan dengan kejahatan ya, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Nah, coba ya teman-teman, kalau kita memperhatikan di situ ada menampar ya pipi kanan. Wah, ini nih yang menarik ya, yang menjadi pembahasan kita ya teman-teman. Apa sih sebenarnya maksud dari hal ini ya teman-teman? Kalau menampar pipi kanan ini jangan kita tafsirkan secara harfiah ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ipung Atria itu ya, ada motor katanya kasih motor yang lain, ada kakaknya untuk diperkosa kasih saudara yang lain. Bukan seperti itu ya. Saya rasa kalau orang pinter ya teman-teman mengerti bagaimana gaya bahasa ya teman-teman. Ada itu namanya bahasa ilustrasi dan lain sebagainya. Saya rasa kalau kita mengerti pemahaman hermeneutik yang benar, kita akan menafsirkan Alkitab juga secara benar. Yuk kita bahas ya teman-teman. Menampar pipi. Nah ini menarik ya, menampar pipi kanan. Nah ini menarik jadi pembahasan kita.
kalau kita memperhatikan di hukum kuno yang beredar pada zaman itu, sebenarnya tamparan pipi itu bagi orang yang menampar itu biasanya dikenakan denda ya, baik secara finansial maupun denda secara fisik ya. Dan orang yang ditampar itu biasanya benar-benar orang yang dipermalukan. Orang-orang yang benar-benar secara emosional dia ini dipermalukan banget ya teman-teman. Nah, maka dari itu orang yang dipermalukan ini, orang yang ditindas ini, apa sih pesan Tuhan? Ya tentang tadi ya, makanya berikan juga pipi kirimu. Artinya jangan pernah untuk menuntut denda itu ya dari orang yang sudah memperlakukan kita secara tidak benar. Nah, jangan kita terpancing dengan tantangan dia. Jangan menjadi seperti dia. Nah, itulah yang ingin Alkitab sampaikan kepada setiap kita lah. Itulah ajaran Yesus yang sebenarnya ya, yang harus kita lakukan ya. Bukan berarti kita harus membiarkan yang namanya kejahatan. Bukan berarti kita juga harus kita benar-benar ditampar pipi kanan kita terus kasihnya pipi kiri juga. Bukan seperti itu ya. Itu kan sebenarnya tafsiran merupakan yang salah ya, hermeneutik yang salah dari Ipung Atria. Nah, kalau kita memperhatikan ya teman-teman, sebenarnya ada banyak ilustrasi ya di ayat ini ya teman-teman. Kalau kita baca secara lengkap ya di bagian ini. Yang pertama seperti tadi ya yang saya jelaskan bahwa ada sebuah ilustrasi tamparan pipi. Kalau yang kedua kita perhatikan di situ mengenai baju ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga mengenai kerja paksa. Dan juga yang keempat mengenai pemberian. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya tentunya. Dan ditutup dengan kesimpulan bahwa janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ya teman-teman. Tapi doakanlah mereka yang berbuat jahat atau yang menganiaya kamu. Ini bukan merupakan propaganda ya bagi saya. Itulah yang tadi yang dikatakan oleh Ipung Atria ini merupakan kesalahan hermeneutik ya yang dilakukan oleh bukan hanya Ipung Atria ya. Saya rasa kalangan muslim juga melakukan hal yang sama ya teman-teman. Bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran dari apa yang sudah ditafsirkan. Ya dengan otak kosongnya yang nyaring bunyinya itu ya guys. Nah, biarlah melalui pembahasan ini boleh membawa kita untuk semakin mengerti dan semakin banyak belajar ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa orang Kristen katanya jarang buka Alkitab. Ya, tak seharusnya ya yang menjadi pengikut Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, harusnya dia selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan secara baik dan benar ya. Bukan kayak Ipung Atria ini ya, yang tong kosong nyaring bunyinya. Ya baik ya teman-teman, kiranya melalui video ini kita mendapatkan wawasan dan pikiran kita dibukakan dengan baik untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.